kalau terang-terang ya. Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti, sampai asarena sampai asar. Ini rumah tenan ini. Kalau rapat sekedap teng sarang, mulai menit. Mereka sing rapat podo pinter itu cepat putus. Rapat gue coba dong. Podo rapat hamil. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Gitu. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih ayo milih diujar-ujari bojo kuru mati. Disentak wong kaget kagak utang mati. Kalau satu contoh no, pidato kecelakaan rapi sensitif. Dan ini penting. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana. Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka baik sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulas itu pasti terjadi dan terus terjadi. Jadi kalau adab itu Allah menceritakan itu hanya potensi ada. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan, ya benar-benar. Pernah ada yang hitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau adab itu ada siklusnya yang ekstrim ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmat, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul ara'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang aja, semurut saja misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa inna wa alimun bi dzati sudur ta'ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'ala samsun amin man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul ara'aitakum in atakum adzabuhu qul ara'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini. Coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong galah terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung itu nggak mengundang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi nawang keramat itu bebas jabatan, larang keramat itu keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat, itu mesti si gotul jasmi, apa si got pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis si gotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya menghentikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya. Bisa tidak, makanya Allah ngeredaksi amin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikokum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin
bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayuhrikakum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak, masalah gempa itu di mana, saya jawab tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qasifam min ardi fayuhrikakum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayuhrikakum bima kafartum. Kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Yen udah ngajak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, malah goblok yang telulas. Bodoh-bodoh maksiat yang Aceh, maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood, Hollywood le maksiat yang Cina, malah komunis. Nggak usah ngomong gitu. Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, tidak usah ngomong siksa karena dosa, karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya orang kisah melarat Quran era barokah. Yo, ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ora kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso era barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Menjelas ono walatus aluna yauma idzin anena. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus pilih-pilih wah ilmuku barokah lari-lari mbahmu. Enggak mesti semua di dunia itu enggak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa aja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Wong bodoh yang melarat rezeki. Tapi sing ra rezeki iso wae adab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nawali mesti ngringakno hisab. Tapi nak wali pancen ya aki-aki adab. Umume wa may takila ala makhroja wong ora tau untuk makhrojan niku wis dicurigai no. Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang orang tsunami aja karena orangnya dosa. Kowe itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Ibarat gini, ujung-ujung misalnya bojone itu hamil kan, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan tidak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan tidak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah terusno bima kafartum, itu wilayahnya Allah. Kenapa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah terus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Milut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah lebih suar. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hati sahih. Sama-sama adab, misalnya orang tenggelam, banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian, termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayuhrikokum saja, soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong ku bis warga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiang sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis, misalnya kamu, wah itu krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong loro weteng syahid, gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, bahkan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja.
Ono hafid kok mati omai rubuh. Milih sing husnudzon ae berarti sahih. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena adab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Tak lawan sing ngomong-ngomong lawan. Siap lawan. Siap. Ya follow ISIS. Kita asli nih, Mas. Hobinya tuh. Hobinya tuh kan. Jadi nanti jangan ngomong damai itu dingin. Yo pancen yo lucu, nak wong dewan terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyo di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di abasa, ya biar Allah atasannya Nabi berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ora perlu santri ngerasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora olah terus melok negur tuh, aku warat. Lha tuh harus mubalek kowe sapa? Lah aku ora apa kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Aku lah sak uni-uni kok. Cara dene protes ning pangeran tetep dosane akeh dene paling ngenyek dekne ditulis wira loro kan ini nak gak sampai ilmu apa meneh diperjual belikan tuntas kok ngadep biar sama gue. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan adabku. Artinya gini, kalau ada potensi adab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku ora muni, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku matine ning WC. Mungkin dene nutupi kewaliane tapi Eba-ebane mati ning apa? Eba-ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sorihul ayat yang mengatakan itu ada, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena ada, ya sudah kita ikut mengatakan ada. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarah kata wakata terus Allah ngendikan karena ada. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang yang saya misalnya ada orang punya penyakit rumosek, kemudian dia kena adab. Ya sudah itu sanksinya Allah, bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya adab tapi oleh Allah dihitung kafarah dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena riu atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarah. Dan misalnya ikut safir ya persimaan mulai kesandung berganti. Ya, tapi dalam namanya orang ceblok. Kalau nanti diceritain Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihannya itu apa? Kepleset. Itu berkat kocak kaki. Saya pertanyaan satu. Mope. Paling berguling. Wah ini masih. Mereka latihan mau ini paling penting. Berkat gak masalah. Berkat enggak. Nah seperti ini gue rasa anak Willy sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhrikakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian.
Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum, kan kita ada kafir. Tak ulakan tenan. Aku pula balik. Kalau pula balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin tidak bisa jalan ketemu aneh-aneh. Tak tahu lagi. Tapi ketemu aku sama nih Mas. Wah. Betul nak kalau. Loh, kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum itu kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi dirinya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafartum ayat aku bima amantum. Gue mikir, mana ya, seudon kok usah di lembaga, no seudon. Gue seudon kok dalil. Itu ada panggungnya dia. Mau seudon siri welek, mau seudon kok dikei panggung. Jajak bisa. Gue seudon kok di lembaga, no. Tak lawan yakin ternyata. Gue sampai suara gue tak protes, nih gue saku tetap. Bahaya itu bahaya sekali. Ratin bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi nggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasyadun. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa firatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya orang tua begini minggat tadi rahmat, namun untuk sing apa ini kok selalu pengiran. Kalau bojo minggat, namun apa gede sing luwe, no, mesti ngono tak pilih iki. Engko sing minggat tak mulai nek. Ternyata rapi iki ya bahaya nek ora mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nangan tulo. Fayu khriqakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa nek ora pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia itu udah mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rumah no, tobat wong-wong. Awas ya, dunia saya tak lama. Amain apa biu anut Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali, aku sebenarnya ketemu pengiran pertama, ngelapor wong sing masalah mbak. Anak awaluman yatsu benya di Rahmanil Khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pengiran. Iku apa konfirmasi, musuh aku bener nih. Aku sih yakin ngono, aku sebenarnya yang ngono. Ulama dilawan balik ini. Yakin loh sore yakin. Oke, anak awaluman ya jisu bena ya dari Rahman lil khusumah. Yatsu itu apa sungkeman sama kata jasa ya jisu. Aku wong pertama pas ketemu pengiran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong diputuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono hari ini. Sowan wong dilawannya. Ngawur ya. Quran itu pengiran ngedikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan nggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafarah, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, warid ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Tapi delok wedi terus mati itu syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Gak syahid belas ya. Karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Cuma keok kan ngono. Orang nih sing koyo muni kan ape delok rawani. Mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Wah, iku nak mati nih. Oh tak salat iki minggu. Nak salat mayit takbir piro papat. Khusus kowe 7. Itu cek waru. Jangan kira aku gak sah. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur ning gone fikih, tapi rasa aliran nanya. Lah aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allahu Akbar itu zikir. Sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku kira jadi gitu. Istimewa. Istimewa tapi sesat itu.
Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya kita. Mereka jelas rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adanya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa riwayatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Quran ya jelas, hadis qudsinya jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong wajib bener kan. Wah, semuanya tenan Yesus. Aku yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catat tenan. Kalau kan di swarga ngenteni riyen gitu. Nah, bareng niku mengke riyen. Wah, apa anak awaluman ya jesu bena ya dari Rahman il Kusuma. Saya pertama orang sing sumpah ning pangeran itu perkara Kusuma. Kusuma itu nyelesaikno para macam-macam. Ada orang wong maca ayat iku kanggo wong mukmin terus cara lafaz kan rasa ambung fayuhrikakum bima kafartum kok wacana wong mukmin ku aman tuh mau waca bima kafar. Lagi lafate wis salah. Lho nafayuhrikum mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi rasa bawa dua kafar tuh, itu wilayah pengira. Kalau saya ini misalnya kita melarat itu sebab apa? Kan kita rata soalnya cara Allah itu rahmat. Mereka ben gak kakean lagi. Terus orang lain komentari, wah, aku rasa jago Quran mulai melarat. Jadi saya uning-uning ini, tapi kan nggak mesti karena itu. Mesti karena itu berhubung Quran lalanya, pancet saya jangan melarat kan. Ini soalnya kalau ada semua raro, tak mau pengiran. Kalau ngomong ditetir bodoh, rasa. Pokoknya bapak-bapak itu bodoh lah. Soalnya pengiran dua rencana lain. Ini nak pinter malah ngedol agama. Goblok lah. Kan gitu orang. Iku pengen pengiran, sing ngendikan itu pengiran. Kira sama duga-duga. Susah ya apa sih muni ra roh iku. Lah ora roh iku dalam halal dunia iku kesunatane muni ra roh. Iki jenenge wa in adri la alahu fitnatul lakum wa mata'un ila fin. Dalam hukum sosial itu normale wong muni wa in adri, saya ndak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Masa misalnya ke sanging supane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi juga kita dosa. Oh cangkemmu bab ilmu dimuni tawadhu. Oh kafir kowe. Nek ning mujmu alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nek Kanjeng Nabi ku Nabi. Oh malah ngapunten nggih kula tiyang bodoh. Ngertos oh kafir ya sembrono. Takoki pangeran kuwasa mboten ngapunten nggih kula. Oh sopan mari neraka ya iku. Kudu pede, wah anak babiku aku ngerti banget. Nabi Muhammad itu Kanjeng Nabi ngerti banget. Tapi nak takoki, lah sing diajar Nabi apa lah iku ora roh iku. Iku nek ora wong alim gak roh iku. Sing dijar apa ae jelas kok Nabi ninggal elek. Tapi aja takoki jumlahe. Nah iku ora roh, jumlahe apa iku ora roh. Mulane ana wain adri, ana sing adri. Misalnya masalah kuasane pangeran itu jelas falam mata bayana lahu qala a'lamu annahu ala kulli syai'in qadir. Kudu mantep a'lamu, saya tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nak takoki, kowe sampeyan husnul khotimah ta khotimah ya mesti jawab ora roh. Tapi jangan mubalek lah ya ora roh, nak bab iku ora roh. Nak bar pidato kok apa roh, tapi nak bab iku ora roh. Maksudnya toh agak ora gojok ini ya. Wah, kok takoki itu khotimah yo ora roh. Nak bar pidato kok apa lagi roh. Jadi ana sing roh, ana sing ora roh. Pak Muni pin roh, Mas. Hukume jegoten roh. Wani nglakoni berarti mesti sunat, wani nglakoni mesti sunat. Nglakoni sunat ngapal Quran rong wani. Nah wani tak semak cek tak ibu. Engko katamane urunan Mas. Kebur ya. Ya urunan ya. Oh, oke Pak. Kemudian Mas. Kebur. Mulai ini kan cek umur piro cek cukup iki. Piro? Kalau ngatasi 10 tahun kan. Digawe paling goblok cek 10 tahun. Apa meneh nak cerdas? Nak cerdas 10 tahun. Sangat Sangulan. Oh, wis siapa sangulan? Bukan boleh. Oh, Kak,
kebule. Siap. Aku lah ya urun yakin. Dua rasane nanti mau tuku kebun. Wong keramat mau tuku kebun. Tuhan ngenteni pidato piro suwi ya. Balik suwi. Wong keramat tetep. Ya jadi pulau paham eling-eling. Pokoknya tak warai carane tradisi Quran. Nak ngendikan adab itu Allah mau ngendikan potensi. Makanya kata kul aro'aitum minatakum kadza wa kadza. Misalnya in aro'aitum arakum kadza. Terus seperti itu amin. Itu masih pakai istifham kan? Kok kowe ngrasa aman? Tapi nak ngendikan rahmat itu albattah, apa? Mesti misalnya Allah itu siapa? Wa yut'imu wala yut'am, yang memberi makan kamu. Nyatanya kira iso gawe beras yo mangan, ra iso gawe banyu yo karena Allah mensifatinya bisi ghatil jasmi bahwa saya ini yut'im wa yut'imu wala yut'am. Jelas Allah mensifati dirinya rozaqakum yang memberi rezeki kamu, ya pasti kita dapat rezeki. Masih sing balik udah di duit. Ora trimo, lho balik kabeh sing nyangoni juga sing nyangoni lho Mas. Sing nyangoni ra gak balik, kok duwe akeh. Juga di balik wis nyangoni. Wis nyangoni itu kok. Wah, duwe akeh balik, malah juga sing nyangoni. Karena Allah nyifatinya bisikotul jasmi rozaqakum. Allah memberi rezeki kan. Tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan potensi. Jong nak kelakuan ngene, aku iku kuwasa mendatangkan siksa. Kuwasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Maka ya sudah, itu potensi. Maka kalau ada orang mukmin ngalami apa-apa, itu sebagai ada banyak potensi yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Jom yo. Wah, awas ya orang. Terus aku murid kula nak di keyakinan tidak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisinya pangeran sunatullah hubungannya dengan kaulan itu rahmat. Bahkan redaksine kata bacara aku ra ahli sunah namanane majibno. Mari ahli sunah nadarane apa ora wajib nglakoni apa. Ono wae maksudku yo kan. Wis jelas istilah kan kata barok hukum ala nafsi. Cuma kita sebagai ahli sunnah mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmat. Makanya lho ahli sana tulan Mas. Cuma ahli sunnah iki ra kena go manani ayat itu mau. Mergo ra apa lho Allah wajib sing wajibno sapa? Karena Allah wajibno berarti ada zat yang lebih tinggi. Ya makanya manani kudu sempurna. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri, bukan dipaksa orang lain. Makanya itu kata barok hukum ala nafsi. Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat, maka semua manusia, semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti rahmat. Nah yang azab itu sesekali ada masalah, tapi tetap sifatnya potensi. Mau loh, kalau hafid bersemaan berkate kece. Iku imma Allah nyelametno hafid sangka mangan barang subhat, iso wae sing ngundang koruptor, apa kepengin nyelametno ben hafid ra mangan korupsi lagi hasil berkat. Iso pancen Quran kok didol terus diadap sithik-sithik. Kan kita enggak pernah tahu. Kalau enggak pernah tahu ya sudah, potensinya rahmat. Rahmat ana pitik dipikirin donga, iku ora aku tarang dikekno aku. Ya sudah, akhirnya ditakdir buta karena Allah merespon pitik itu ya makhluknya pangeran. Mergo ora hafite medeni nak ra buta. Ora kebeber. Jadi sudah seperti itu. Jadi eling-eling. Nah, itu ya, ini yang perlu diingat lagi. Terus potensi adab itu kan tadi ya, ada Mars meteor jatuh dari langit, natijanya mati. Kena likuifaksi, mati. Nah, konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati. Maka diikutkan satu jenis wayudi kobadokum. Makanya hati-hati, hati-hati, karena yang menjadikan adab termasuk adalah perselisihan. Makanya terus ulama-ulama top dulu itu senang guyon. Kenapa? Kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius. Makanya orang-orang alim dulu itu guyon. Lah saya punya guru bangun yang senang guyon, bapak saya senang guyon. Karena kalau kamu ngomong serius, pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur, kamu kenapa sering guyon? Bukan banyak guyon itu tumitul kolba. Guyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini, kata ulama tadi. Justru kalau ngomong serius itu bisa gara-gara fatwa kamu, ukhillalak damun haram, akan dihalalkan dam yang haram. Kan kalau orang-orang serius kan potensinya kan, wah ini sudah ada mukmin, mau mukmin kelakuan yang ngono. Ini buat darun
damu. Ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya karena nanti gampang tahlilut. Lo coba kalau saya ekstrim sama kafe itu tak usir kabeh. Dosa paling gede itu wong dikei ayat Quran lali. Saayat wae dosa gede apa meneh sak Quran ayo. Coba kalau saya pakai hadis itu. Ora doyan kenal hadis-hadis tak tes kok lali ayat itu nglakoni dosa gede ya ta ora? Ning hadis-hadis. Dosa paling gede yo. Wong dikei ayat Quran kemudian tapi kita tidak pakai ayat itu. Pakai sanukri kafalatansa illa masya Allah ini semata kori masya Allah macam pengiran direncana sing lali sesuai kehendak Allah ya sing lali bendo PDW sesuai jadi makom istisna sing illa ya sudah itu aja ora usah mbok ekstrim wong Quran lali dosa gede nak ra ngene iki ora dosa iki dosa liyane padha. Tapi kalau hadis itu kamu imani juga iman pada hadis yang lain bahwa sholat mengkafaroi dosa, sedekah mengkafaroi dosa, ngamal yatim piatu mengkafaroi. Nak wong tak elek kan gak, nak ana wong men dosa dieling-eling, tapi nak nglakoni kafaroi itu ora dieling. Coba misalnya ana wong Qur'ane lali, tapi mbek kiai lomo, mbek tanggane lomo, awai sholat ya sholat. Kan ini melakukan sekian pelebur dosa. Pak Munib ini melebur dosa terus, lakoni sunah Rasul yo. Wes dadekno dilebur dosane. Syukur-syukur sunah Rasul sing penuh tantangan ngapal apa. Wah, yakin tak kei waktu tenan wis aku gawe sibulan tak kei waktu. Spesial. Suala usir. Eleng-eleng pokoke ngandel kula kowe. Aja geman nyifati wong mukmin sing hubungane mek pangeran iku kok sifati hubungane napa? Ada. Mergo Allah ngendikan ada ku mau potensi napa? Potensi. Mulane ning ayat ya qul ara'aitum qul ara'ai takum aamintum. Ning kene organisasinya qul huwal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil, tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita ashabal, kecuali Allah menfonis, misalnya ashabal fil ada burung ababil memang karena ada, ya kita sami'na wa ta'na karena Allah menfonis kalau itu karena ada. Tapi kalau orang mukmin yang kena, misalnya murid kecebruan mikro ke langit, terus kena sengklek, maksudnya kon jadi dukun nih, itu jadi akhir. Lalu saya udah bang suka perkara ngono. Oh, sopo iku. Mergo pangeran wae ya ngono wae nyatane dadi duwe. Rasa hukumnya khurafat dadi jelas rezeki. Nah hukumnya khurafat bener Mas, tapi kan tetap dadi lha kula suwun. Hubungane wong mukmin be Allah iku yakini hubungan sing baik. Mergo Allah ngendikan kata rabbukum ala nafsi rahmah sebagian wassalamu ala manit tabal huda. Jadi anggere ana wong mukmin hubungannya ambil Allah untuk salam, paham ya? Soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wae wong yo salah. Masuk ke ngaji ini terus bener. Iki nak wae bayar listrik kowe rene dosa. Mergo ninggalo barang wajib demi sunnah. Golek ilmu tuwek niki mau sunnah. Tapi golek ilmu ya wajib. Wajib ku ana nggone. Nak wae bayar aja ditinggal ngaji. Ya sering delay. Aneh-aneh kan nuruti seksual, nak nuruti keliru cara Robi Adawiyah malah para meneh. Kowe istighfar wae wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Kowe istighfar wae jek bisa. Istighfar nak nuruti salah. Aku rasa mbok kandhani. Macam kita pakai aku rasa kecangkeman. Dari sudah jelas Qur'annya gini, ini Qur'an tinggi. Wah, saya pernah melihat ada kitab itu judulnya malah yang isinya loh ya. Jadi saya ulang lagi, saya tidak bosan karena kita ini nusratan li ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi. Nah, kan umat Nabi iman be Kanjeng Nabi wis salat wis maca sholawat. Zaman akhir koyo ngene rusak isih ibadah. Mbok tuduh nak kena adab. Wis aku. Wis tak nak kena sanksi koyo Kanjeng Nabi lho nak ngendikan niku. Kanjeng Nabi nak ngendikan kan enak, wong mukmin kena eri, kena opo wae bahkan susah. Wong mukmin kok susah. Susahe wae insyaallah dadi kafar.
Mergo pantes wong diutang susah iku pantes. Lah diutang ra susah kan yo lucu. Mulane kanjeng Nabi nate ngendikan inna minadz-dzunubi dzamban la yukaffiruhu ila hamul maisha. Ana dosa iku isane kafarah nak kowe susah. Kan yo pantese ngono. Kaya muni misale orang anak sekolah orang bisa ngoni, bojo orang ngono, terus guyu kan. Yo pantese iku susah. Nanti jenggote brodol. Kan pantes to nih. Oh, terus tetap seneng. Nanya murid loraliane itu. Jadi sunnah Rasul sing komprehensif nih. Kalau lah yang ngakoni sing lakoni sunnah Rasul, tapi nyukupi keluarga itu sunnah Rasul. Kalau Nabi ngendikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sunnah Rasul andalannya aja sitok-tok nih. Macam-macam. Ini penting kalau utara, jadi saya ulang lagi berkali-kali. Pokoknya nak ono masalah mbek wong mukmin, sing gampang takwilane yaiku hubungane rahmah. Iku sing bisi rotil jasmi. Kalau Allah ngendikan warahmati wasiat. Setiap orang pasti mendapatkan rahmatnya Allah. Lah soal nanti Allah rodok ngekeki sanksi nggo duwe Quran ora dijogo. Jadi kiai ora tau mulang, terus rodok dianggap apa sithik-sithik bojone minggat. Rezekine angel. Yo nak pancen iku adab tenan mesti asal wong mukmin statusnya apa nglebur. Ora istena, kurang apa. Wis mau hukume adab terus piye? Jadi anggapnya dikopi ono lho maksudnya. Dong ya. Ya dong ya. Enggak usah nganti asar-asar naik. Wis paham wis ono bare wis pinter lho. Wa kadzabalan gorono bi iklan Quran iku ora kaum muka kaum sira. Wa wa te Quran ku al-haq iku barang sing hak ayat itu tegese barang sing bener. Lah iki kaya ngene iki istilah kaum Muhammad kaummu gorono Quran. Maksudnya kaum sing ndi? Tentu kita wong mukmin kafir ora sing gorono Quran meskipun ra iso nglakoni Quran. Bapak ra iso nglakoni terus diarani tauhid yo ora, tetep kita iku senajan to ora iso nglakoni tetep benerno Quran. Karena tasdik itu apa iman itu mujarradut tasdik. Jadi misalnya ngene, ana wong sing yakin nak banyu nyegerno, terus ora gelem ngombe, iku cek waras to ora? Cek waras, mesti ana jantung ora gelem ngombe. Kecuali nak muni ngene, wah banyu ku manasno. Wong aneh banyu disifati. Ana wong muni ngene, geni ku panas tapi tetep demek. Ya rada saraf ngono wae. Tapi nak darah di geni ku adem. Wah, iku wis majnun iki. Lah iya iman yo ngono, ana wong darani Allah iku zat sing hasib, sing tukang hisab, tapi kita tetep beli, iku imane tetep sah. Mulane iman ora iso ilang mergo maksi. Maka mau antarane darani penting kaya misale ngene, umume wong rokok ya yakin rokok iku madharat. Umume yakin gak? Yakin rokok madharat, tapi tetep rokok. Lah iku ya tetep berarti dene uteke cek waras, cek ngerti. Nah rokok iku madharat. Atau kok mending ngene, rokok iku vitamin lah. Iku mulai perkara. Jadi artinya gini loh, kita ini tidak pernah berstatus kadzababi kaum muka kaum yang tidak kita, maksudnya tidak orang mukmin. Jadi harus jelas tadi, yang kaum muka di sini maksudnya kaum yang kafir. Nah itu mubahat fayuhikokum lima kafar. Meleng-eleng. Pokoknya anut aku, nah bab ini kalau yakin bener. Pokoknya wong mukmin iku hubungannya be Allah iku elingno Allah menstatuskan dirinya itu kata barok hukum ala nafsihir rahmah. Jadi hubungan Allah dengan manusia itu pasti hubungannya rahmah. Termasuk mau misalnya bojomu minggat lah. Iso wae Allah kepengin golek duit ganti. Mulane ketika kanjeng Nabi garwane ngibargo Nabi. Nabi wis nabi. Kuwi tau dibargo Mas. Kok trimo kiai nek jenenge wong wedok nabi mesti dibargo. Piye gak kodang kan wong wedok. Sekarang orang tak kau itu. Pasti mau kiai nabi. Garwane tahu sepakat. Ayo dibargo. Sampai akhirnya pangeran terus bela nabi asal rabbuhu intol lakokunna ibdilahu azwajan khairam minkunna terus. Bisa saja setelah kamu menceraikan itu Allah mengganti azwajan khairam minkunna yang lebih baik. Akhirnya bucu-bucune kanjeng Nabi bareng embargo nyongkone kan dibela pangeran sampai Sayyidah Aisyah spontan saya melihat Tuhan mesti bela kowe itu. Maksudnya itu ma ra'aitu rabbaka illa yatasarra fi hawaka.
bolak-balik pengiran bela nabi ini, bela kita. Karepe iku kali-kali gibar gue nak menawa dibela pengiran. Sebenarnya pengiran tetap bela. Jadi ya itu. Mulane kena bojomu ngamuk, iki sanggep rahmat. Minggat, rahmat, kan minggat. Wis pokoke kabeh kok. Cuma ana rahmat yang belum kita pahami ngono. Kalau dia murid goblok ya, cuma susah dipahami. Tapi tetap. Lu aneh loh, nak wong pinter ngaji kan roh nikmati ilmu wajah. Wong goblok kok roh nikmati ilmu itu iya kan ya? Gimana lho? Pokoknya rahmat. Jadi nak orang lali Quran rasa bawa waduh, melebu ayat istisna. Sanu terbuka, Salatan sahila insyaallah. Masya Allah kakek ya. Padahal cara nak kue ku mustasna itu jumlahnya ra oleh podo ben mustasna begini. Terus ini lali sithik normal e. Kalau pulang sing eling kok sama. Itu artinya mustasna ya sagrikun mustasna. Itu dia tak aneh. Wagada balan gorono di Quran sopo kaum muka kaum siro atau bahwa di Quran wal aku mesti bener ayatku tiksi bener pengucap siro Muhammad lagu maring akeh lastu alaikum biwakil orang yang sudah ngatas siro kasih wakilin dan sing ngurusi kue faujazi aku mau kembali sing siro kabeh inna ma'ana muslim sing sing mudiron sing ngekei peringatan wa amrukum dari urusan siro kabeh iku ilawahi maring wa ada utaiki qabla amri sing ngeden perintah kita kean perang tenan. Wes ana ayat kita ana sing lawan Islam ya kudu diwaneni dadi sabari tok. Mariku molu. Tapi nak sing lawan, udina lil ladina yuqatalun. Kalau kita posisinya yuqatalun diperangi baru udina. Naga yuqatalun ora usah. Udina. Oh, wong Islam gagah-gagah ana wong turu dibom. Kerene ning ndi, no? Kerene ning ndi. Tapi nek kabeh dibaca wong kafir kok meneng ae ya ora lanang. Eman brewok munip. Kudu wani ya nek ora orang baca kowe kudu wani. Ya pasal privasi tahu sering ISIS itu sering tapi dia ISIS yang lunak dia kan ada setoran yuk mulai kapan deh kira mau nak cek sih bro kayak mana 9 bulan oh tuh aku lapor soal waktu nggak sih ngomong sih ngomong kira orang kok 3 sih ngomong berarti orang aku berapa teman dua akhir lah aku yang urun kayak tenang ya aku yang urun kabeh ya urunan ya juga sampai kira usah sama enggak nenteng paling pasti mau kebur begitu sudah paling kebur 20-an lah pasti aku paling salah ngelarangnya 30 ya tak berasa iya lengkap nih pokoknya padi-padi sampai hadirin setelah ada kafet oga imut belas biasanya di TV susah kan aja iya di kondi likul linabaim mustaqarru wa sawfa ta'lam likul linabaim saben-saben gede cerita khobar dan cerita mustaqarrun utai gon tetap setiap cerita akan adanya adab itu butuh momentum orang kabeh gampang kena adab ini bener saya kalau Allah cerita adab itu pasti mau potensi kenapa? Potensi karena nyatanya ya jarang orang dosa langsung kena apa? Ada jarang sekali makanya Allah nanti ngendikan ini juz dosa sama-sama salah tapi kata Allah ngendikan innafu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan artinya sama-sama ta'ifah yang salah itu ada saja yang dinafu yang dimaaf karena saking baiknya Allah karena tadi yang mesti terjadi itu rahmat dulu. Nah kalaupun sudah terjadi azab kita menvonis karena kafir ya kalau Allah menyatakan karena kafir.
Karena kalau orang ngendikan kafir ya kafir tenan. Tapi kalau yang nuduh kubu sebelah kedarani kafir orang mesti kafir. Malah cara Nabi kalau kamu dituduh kafir potensinya hanya dua. Kamu kafir betulan atau dia yang kafir. Mulane ngaji tuh. Orang sama nuduh kafir gak berat tapi karena potensinya hanya dua. Tersangka benar-benar kafir atau penuduhnya otomatis jadi kafir. Mangkola li akhi ya kafir faqad ba'abi ahaduma. Ya, mangkola li akhi ya kafir faqad ba'abi ahaduma. Kalau orang menuduh kafir pasti kembali ke salah satu. Nah, anak kalian kan yo kafir. Bedino maca kalimat thayyibah, pantese kan yo kafir tenan. Malah guru tauhid di kelas iki. Nah, guru tauhid di darani kafir. Wes sembrono, kene mulang tauhid mulai bayi. Semulang umul barohin niku kula. Ning sarang kudu yakine semulang kula. Gak terima tauhid cilik-cilikan umul barohin. Induke dalil kuasane pangeran umul barohin. Burhan itu cek cilik barohin. Wis barohin cek umul barohin. Kono ngaji ra tau nuduh kafir piye. Nuduh sing nah umure ngaji tok nek kowe. Kurang mulang ya. Apa wis mulang iki? Ngaji satu lama. Wis mulang itu tau. Ya maju ya. Lane kena takoki mungkar nakir ben. Kula niku guru mul barohin saya. Jangan takoki marep bukan kula niku guru lho. Tapi nak kowe sing ngono mesti malaikat cewek waca. Likulina ini saben-saben cerita kabaran mustaqoron tego tetep waktu untuk waktu ya kau kang tumiku ada di waktu wastabiron jadi tetep apa ada wa minhu ada hukum. Jadi kabeh perkara iku ana momene terutama ada insyaallah sudah berkali-kali saya bilang insyaallah kabeh umat Nabi umatun marhumah umat sing jelas. Wong kanjeng Nabi iku kaya apa sampai ngendikan wa sudin wa makana wa yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka selagi kamu ada di mereka. Tentu zaman sahabat Nabi ada secara fisik, tapi kita sekarang Nabi ada secara hati. Di hatinya semua orang Islam tentu ada kata Muhammadur Rasulullah. Insya Allah itu enggak ada. Dan ini kalaupun ada, itu kan Allah niat ngafaro. Kau mau lo kafe kesandung. Oh, mulang malah ngobjek. Wah, feeling lo kesandung, ayo lumayan. Yo, jos yo, ngerti yo. Alhamdulillah, roh sangat diasar coba. Terus roh sangat diasar sudah pinter. Wa sawfa ta'lamun bakal ngerti sira kabeh ing perkara